A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Pertama-tama, tidak lupanya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih lagi diberi Allah Ta'ala kesempatan dan izinnya untuk kita berkumpul mengaji pada malam Selasa di Kampung Lama ini. Dan tidak lupanya kita menyampaikan selawat bering salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Saya lanjutkan kitab ayah saya. Bismillah. Lazimkanlah memandang dan merasakan dirimu, karena itu jalannya ingat dan merasakannya. Apa maksud ayah saya di sini? Dia bilang, dilazimkanlah memandang dan merasakan dirimu. Dia bilang, karena itu jalan. Jalan untuk apa? Untuk ingat dan merasakannya. Merasakannya itu siapa? Allah Ta'ala itu. Jadi kalau kata guru kemarin tuh, kenalilah dirimu rata-rata, maka kau akan kenal Tuhanmu yang amat nyata. Nah inilah, ini ada masuk dia di sini. Masuknya seperti ini Tuhan. Kita disuruh memandang diri yang bersalah dulu. Bukan diri yang sebenar diri, karena dia bilang ini masih jalan. Kalau diri yang sebenar diri itu orang yang sudah sampai mengenal Tuhannya, mengenal sifat dan af'alnya. Kalau ini dia bilang jalannya, jalan untuk mengingat dia. Berarti kita disuruh ingat, kita memandang diri kita dulu. Diri yang bersalah nih, diri si nafsu nih. Karena dalam salah pun Allah ada. Tapi tidaklah mungkin kita bisa memandang kalau kita tidak asik untuk memandangnya. Kalau tidak, pandangan kita ke situ aja. Jadi cemana nih? Jadi saya ngajak tuan-tuan dan puan-puan termasuk saya untuk asik memandang ke situ. Mana diri yang dimaksud ayah saya ini? Diri yang bersalah terus nih. Mana yang namanya nafsu tadi? Karena dia bilang begitu jumpa awak nafsu tadi, di situ baru awak jumpa Allah Ta'ala tuh. Tapi itu pun atas kesadaran awak. Bukan awak pegang nafsu tadi dengan sesuatu yang benar. Awak bilang, itulah, itu nafsu. Inilah masih tingkatanku. Enggak gitu. Allah nunjukkan sama awak nafsu yang bersalah tadi agar awak tahu kebenarannya. Ternyata yang kau buat itu masih salah. Tapi bukan berarti kau tak berusaha. Kau berusaha untuk mendapatkan kebenaran itu. Hingga kau harus dapat. Ternyata yang salah dibuat untuk kau itu pun jalan. Agar kau mengenal Allah Ta'ala itu. Kalau tidak dibuatkan Allah seperti itu, kita tak kenal. Kita tidak kaya akan pengalaman. Makanya kata Yasa itu, untuk menjadi ahli rasa itu kita harus kaya akan pengalaman. Orang yang berjalan nih, pastilah dia ikut jalan gurunya. Tak mungkin tidak. Sedangkan jalan Rasulullah itu aja, Nabi Muhammad itu sampai sekarang kita ikuti. Bagi yang mampu naik hajilah katanya. Sholat 5 waktu. Sedekah bagi yang mampu. Puasa di bulan Ramadan. Kalau buat lebih bagus lagi, puasa sunat. Senin Kamis. Kan perbuatan dia tuh yang kita buat. Jadi perbuatan guru tuh yang pernah dijalani guru tuh seharusnya kita buat juga. Karena itu jalan dia untuk sampai. Tidak mau dia lari dari situ. Maka saya bilang kemarin, tidak bisa. Guru dijadikan di mana? Maka kita juga harus di situ. Jalan guru seperti apa untuk dijadikan? Kita harus juga seperti itu. Kalau enggak kita ikuti macam gitu, untuk apa kita berguru sama dia? Berarti kita lebih hebat dari dia lagi. Karena jalan kepada Allah itu sama. Jalan kesucian. Jalan kesucian ini bentuknya sakit. Tak ada yang enak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pun pasti penderitaan aja yang awak dengar. Tidak ada yang kemudahan.
Maka jalan kesucian itu ya penderitaan. Penderitaan bagi siapa? Bagi si nafsu. Agar Allah memperkenalkan dirinya. Menderita itu maksudnya untuk apa? Untuk mengendalikan si nafsu agar tidak dia berkeinginan lagi. Karena sampai saat ini nafsu itu masih berusaha membuat keinginannya. Agar kita mematuhi dia. Agar kita jauh daripada Allah Ta'ala itu. Tandai masing-masing tuan-tuan dan puan-puan. Setiap sesuatu yang dibuat, walau salah pun bagi akal awak, lalu ada nafsu yang membantah pada saat itu dia tidak suka. Sesungguhnya itu suatu kebenaran. Contoh, kan sudah saya contohkan pada saat itu. Ada orang tiba-tiba datang berdakwah sama kita. Kita tahu yang didakwahinya itu, yang diceramahnya itu salah. Kita tahu kebenaran memang. Dia itu salah, tapi bukan berarti dia itu salah. Pandang dalam perasaan kita dulu. Dia suruh kita memandang. Ada nggak rasa sakit? Ada nggak rasa tak terima dengan kesalahan yang dia buat? Lepas nggak pandangan kita? Izin siapa dia menceramahi kita? Kita jangan lepas dari situ. Maka kita pandang itu jadi satu kebenaran. Dia didatangkan Allah untuk menguji kesabaran kita. Untuk melihat penyakit perasaan hawa. Ada nggak penyakit itu lagi yang tak terima, yang sakit? Yang nggak mau diceramahi, yang merasa sudah bisa? Maka kebenarannya di mana? Kebenarannya bukan dalam hatimu. Kau sudah punya jawaban, yang dia salah, kau benar, bukan itu kebenarannya. Kebenarannya adalah dia menceritakan sesuatu yang salah dengan izin Allah tuh, dan kau harus diam merasakan yang sakit, yang tak terima di dalam dirimu. Itulah kebenarannya. Maka jalannya macam mana? Pada saat dia buat gitu, kita harus diam. Karena hawa nafsu itu berusaha untuk melaksanakan tugasnya. Dia merasa tahu, dia merasa bisa. Sedangkan ketentuan Allah mendatangkan seseorang itu sama awak walaupun dia berbuat salah. Kita sudah tahu nih semua tuan-tuan dan puan-puan. Tidak bergerak sebiji jarah pun kalau tak ada izin Allah di situ. Karena pandangan kita lepas dari situ, maka kita masih terpandang sebabnya. Maka saya bilang kita harus asik. Biarlah dulu kita asik mengkaji sesuatu. Tapi sesuatu tadi hal diri kita, bukan hal orang lain. Kalaupun ada nanti orang buat salah, Allah, aku yang salah karena masih sakit perasaanku lagi disakiti. Yang aku mau bagaimana kalau disakiti itu aku tidak sakit lagi. Kita pandang dalam perasaan kita, ada nggak senang dalam dunia itu lagi? Ada nggak kita cintai selain Allah Ta'ala itu lagi? Kita pandang juga, kalau memang masih ada, jangan salahkan nanti sesuatu yang awak cintai tadi itu menyalah. Menyakiti perasaan kita. Karena kita masih mencintai dia. Allah mau menunjukkan sama kita, sungguhnya orang yang kau cintai, makhluk yang kau cintai selain aku tuh bisa buat salah dan menghukum kau karena cinta kau tuh tadi. Maka jangan salahkan orang, salahkan diri kita. Karena kita masih mencintai selain Allah tuh. Jangan nanti kita marah, kita tahu rasa marah itu ada. Kita tahu emosi udah mulai datang, hawanya pun udah mulai masuk, nggak suka dengan perbuatan istri misalnya, anak ataupun suami. Kita tahu marah itu siapa. Lalu kita ikuti si marah tadi. Apa bisa saya bilang itu benar? Sedangkan marah itu sifat setan, sifat nafsu. Walau benar sekalipun hukumnya, seorang istri nggak boleh ngelawan sama suaminya. Namun kenyataannya si istri melawan sama suaminya. Dan dalam perasaan suami tidak terima itu. Selagi masih ada rasa tidak terima tuh, situlah letak kesalahan si suami. Berhajat dia lagi sama istrinya agar istrinya bisa patuh dengan perintah dia. Seharusnya jangan itu. Itu menandakan cinta kita masih ada sama yang lain selain Allah Ta'ala tuh. Maksud ayat ini, putuskanlah semuanya, asikkanlah ke situ, walaupun salah. Tidaklah mungkin kita dapat kebenaran kalau kita tak buat salah dulu. Pasti kita buat salah dulu baru kita tahu itu benar. Tapi kita ini kadang sering lepas pandangan kita kepada Allah tuh. Jangan dulu kita memandang yang model dibilang tuan guru tuh, itu tingkatan dia. Rasakan dulu yang di bawah buah dada, 2 jari di bawah buah dada nih, rasakan dulu itu. Karena dia di situ. Di dalam itu. Kalau udah bisa ngerasakan, barulah bisa kita pandang. Orang yang bisa mandang pastilah sudah kenal. Kalau sudah kenal, pasti bisa kita ingat. Maka kata Tuan Guru tuh, ingat Allah buat. Ingat Allah buat tuh untuk orang yang sudah mengenal Allah. Maka bisa diingatnya. Kita belum kenal dengan Allah Ta'ala. Lalu kata-kata ingat Allah tuh sebenarnya masih jauh.
Maka cara mengenal Allah itu macam mana? Pandanglah segala sesuatu itu dulu, itikadlah dulu kita. Bahwasanya itu dari Allah semuanya, maka tidak kita boleh pandang salah lagi. Apalagi memang dikasih Allah kita ilmu untuk mengetahui itu. Allah serta dia. Tidaklah berani kita nyalahkan dia lagi. Allah yang bawa dia kemari. Lalu kata Yahya ini, hai Salik, apabila tiada engkau melihat kesempurnaan kudrat Tuhanmu dalam makrifat Tuhanmu, maka gugurlah engkau daripada keadaan yang sempurna. Tapi apabila engkau melihat kesempurnaan kudrat Tuhanmu, maka lenyaplah pandanganmu daripada suatu sebab melainkan dirinya. Coba. Tidak kita pandang yang dari Allah tuh sebenarnya gugur udah main kita nih. Kesempurnaan ilmu tuh sebenarnya kan adab, dia bilang. Adab orang berilmu tuh ada. Kita harus tahu tata tertib ilmu itu seperti apa. Bagaimana cara ngamalkannya, bagaimana cara membuatnya. Kita nggak bisa langsung ke atas. Maka saya bilang tadi, harus bisa kita pandang sesuatu itu daripada Allah. Kalau kita lepas dari situ, sesungguhnya kita dah keluar jalur. Maka kita bisa nyalahkan orang tuh. Lalu apabila bisa kita pandang segala sesuatu itu ada Allah di situ, maka sempurnalah, dia bilang. Maka balik kita ke jalan yang tadi. Ini kan untuk yang salik nih, orang yang berjalan tadi nih. Kalau untuk sampai, ngapain dia gitu lagi? Kalau udah sampai dia duduk, dia nggak perlu jalan lagi. Dia udah sampai tujuannya. Dia nggak ada merasa tertekan, dia nggak ada merasa sakit, dia nggak ada merasa apapun lagi. Perasaan dia tetap tenang dengan Tuhannya. Nikmat dia dengan Tuhannya. Tuhannya aja yang dipegangnya. Tidak pengaruh lagi dengan apapun dia di luar nih. Cukup Allah aja sama dia. Cuman dia menceritakan untuk orang yang berjalan. Jadi orang yang berjalan ini pasti akan dihukum. Maka katanya, laqad haqqal qaulu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya akan berlaku kata atau hukuman bagi kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman, tidak percaya. Kita ini banyak tak percaya. Maka tuh dihukum. Udah jelas hukum itu udah ada, memang ditetapkan Allah Ta'ala. Jangan kau keluar dari situ. Lalu begitu datang hukum tadi sama awak, nggak mau kita buat. Kan tak percaya namanya. Udah datang hukum tadi. Tapi pandangan kita, hukum yang menurut kita tadi, yang datang sesuai dengan buku tadi. Padahal bukan itu. Dia macam-macam bentuknya. Cuman rasanya tetap sama. Paham saya bilang nih kan? Coba sama-sama kita asik. Kalaupun kita dalam kita bekerja di luar sana, kalau macam mana cara biar supaya tak lepas Allah Ta'ala dari dalam perasaan kita itu bisa. Saya bilang nggak bisa. Pastilah yang namanya kerja di luar sana capek. Lalu kata atuk saya, yang capek itu bukan kau. Yang beri kau tenaga itu siapa? Maka balikkan ke situ lagi. Itu salah satu ingat Allah. Putarannya ke Allah tuh aja. Ke Allah tuh aja putarannya. Nggak mau dia kemana-mana. Itu nandakan orang yang asik. Ini enggak, sikit-sikit nyalahkan tempat. Sikit-sikit nyalahkan sebab. Ataupun menyalahkan dirinya. Tapi cemana lah tuan-tuan dan puan-puannya. Yang namanya nerima itu tidaklah mudah. Kalau udah bisa kita terima nih, duduk. Dah. Itulah keputusannya. Yang saya bilang nih, terima ketentuan Allah tuh, bisa kita buat itu, duduklah kita semua. Duduk itu apa? Selesai. Karena tugasnya hamba itu hanya menerima, bukan menyangkal Tuhannya. Tuhan tuh nak ngajari senapsu karena dia belum bisa terima. Maka sakit dirasakan. Dia juga masih pasang kehendak. Kehendak Allah tuh seperti ini. Kau harus hadapi yang di luar dari dirimu tuh. Walaupun tak sesuai dengan akalmu. Walaupun sakit menjerit nafsumu. Lalu keinginan nafsu tuh bertuhan tuh janganlah macam gitu. Merugikan aja pula untuk dia. Sakit aja pula untuk dia. Nggak ada pula yang enaknya. Itu kan menurut dia. Menurut Allah kan enggak. Cuman itu baik apabila kita bisa terima. Allah tidak melenyapkan sifat nafsu yang sebenarnya. Dia mau ngatur Tuhannya dengan keinginan dia. Makanya diajarkan adab ya. Adab itu macam mana? Sedikit aja dia memerintahkan gurunya sebenarnya itu nggak boleh. Walau baik sekalipun. Tuan tolong ini Tuan. Tuan tolong itu Tuan. Itu nggak boleh. Kita diajarkan beradab tuh.
Hal sekecil itu pun kita tak tahu, apalagi yang lebih besar, lebih halus lagi. Cemana kita nih? Saya pun rumit untuk menjelaskan perasaannya cemana gitu. Karena perjalanan orang tuh memang dia sendiri yang rasa dengan Tuhannya. Saya pun jelaskan panjang lebar nanti, belum tentu juga bisa ngerti, paham. Ngerti pun bahasanya, belum dapat rasanya. Kalau udah dapat rasanya, tak perlu ya diceritakan gini lagi nih. Tak adanya berkaji-kaji lagi tuh. Kalau udah kenal dengan Tuhannya, cara Allah Ta'ala tuh mensucikan dia, udah diam aja dia udah. Tahu dia tuh hukuman buat nafsunya karena masih menetapkan pilihan dan keinginannya. Maka tidak lagi dia bertanya. Tidak lagi ada penjelasan seperti ini. Maka kemarin tuh ada bertanya satu murid Tuan Guru Besar sama saya. Bahasanya apa? Dia bilang, dulu Tuan Guru Besar nih, dia tak berhentinya mengoceh, dia bilang. Ocehnya tentang Allah aja. Memang itu kewajiban dia sama muridnya, dia bilang. Harus menceritakan tentang Allah tuh. Lalu saya bilang, kalau betul murid sudah kenal dengan Allah, apa mesti diceritakan lagi, saya bilang. Allah itu bukan untuk diceritakan. Lalu kenapa dia diceritakan lagi? Karena kita masih di posisi nafsu. Nafsu yang minta bukti. Bagaimana Allah tuh? Di mana Allah tuh? Seperti apa main Allah tuh? Bagaimana cara ngamalkannya? Untuk dekat sama Allah tuh seperti apa? Menerima tuh bagaimana? Maka dijelaskan sama Tuan Guru Besar tuh. Namun kok udah duduk awak bisa di posisi nerima, untuk apa nanya lagi? Cukup sama-sama tahu. Jadi kalaupun kita duduk di sini tuan-tuan dan puan-puan, karena kita ini tak tahu. Termasuk saya. Hakikat kebenaran orang bertuhan itu kita belum tahu. Keinginan kita sendiri pun sering kita buat. Keinginan Allah sering kita langgar. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, di saat ada rasa untuk buat, lalu kita sangkal itu, kita lalai, tak kita buat. Durhaka sebenarnya kita sama Allah Ta'ala. Gimana saya bilang tuh? Durhaka. Sedangkan perintah orang tua aja misalnya, perintah orang tua, nak tolong belikan ayah rokok, tolong belikan mama ini. Ah nggak mau kita. Durhaka sama orang tua. Apalagi perintah Allah Ta'ala. Lebih gawat lagi lah. Maka tidak bisa saya jelaskan lebih panjang kalau kita tak asik. Guru itu hanya nuntut asik lah. Asik itu kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Kalaupun kau bekerja, tetap juga kau arahkan kepada Allah tuh. Jadi kau tidak masam mukamu. Kalaupun ada satu ketentuan menyakiti perasaanmu, kau pulangkan lagi sama Allah. Alah, dia pun tak tahunya tuh, korban aja dia menyakitkan perasaan tuh. Karena masih adanya rasa sakit tuh, maka disakitinya. Allah yang datanginya tuh. Kalau nggak sakit, nggak mungkin dia tuh datang. Kalaupun dia datang, tidak bermasalah perasaanku lagi. Makanya tingkatan Tuan Guru tuh, kalau dia disakiti, dikasihnya lagi duit. Senanginya lagi nafsunya. Itu tingkatan Tuan Guru. Maka kalau tingkatan kita ini masih tingkatan etikat ya. Pandanglah dulu macam gitu, walaupun belum dapat rasanya. Kalaupun disakiti, buat aja gitu. Allahnya tuh yang datangkan tuh. Kalau tak ada izin Allah, nggak bisa dia nyakiti aku. Gitu aja dulu. Tapi jangan lepas dari situ. Maka saya bilang kemarin, kalau banyak orang yang lepas dari situ, bedanya tak ada kita sama orang awam tuh. Sama aja kita. Orang nyakiti kita sakiti juga. Orang benci kita benci juga. Bedanya di mana? Amalan aja kesucian, hakikat. Namun tingkatan tetap awam. Ada masalah sedikit, terbeban. Orang awam gitu. Ada masalah sedikit, terbeban. Dia tak mau terbeban, orang awam nih. Kalau bisa selesai masalahnya. Dia mau tenang-tenang aja. Walaupun ada nanti terbeban, ada yang mau tenang-tenang aja, mintalah sama Allah tuh. Ya Allah, aku tahu engkau juga yang datangkan sebab tadi. Kalaupun terbeban, memang tingkatanku. Tapi harusnya aku berusaha, bukan aku diam dalam ketentuanmu aja. Aku tuntut untuk berusaha. Jangan pula nanti, Allah inilah tingkatanku nih, yang dikasih Allah nih, beginilah aku masih, cemana lagi. Namun kita tak berusaha, salah juga. Berusahalah walaupun kau salah. Berusaha terus. Nanti ditunjukkan yang benar tuh. Ilmu tuh ada. Jangan kira ilmu tuh diam. Makanya kata Tuan Rajid semalam. Apa katanya? Orang yang sudah bisa mengetahui ilmu tuh, dia bilang, belum tentu dia kenal dengan Allah. Dia bilang gitu. Benar. Yang dia bilang tuh benar. Tidak salah. Tapi orang yang sudah mendapatkan ilmu Allah tuh, pasti dia tahu. Adalah jaminan sama orang tadi, maka datang ilmu Allah itu tadi sama dia. Gimana?
ada jaminan untuk orang yang berjalan tadi, makanya datang ilmu tadi untuk ngajarinya. Karena salah satu orang yang dipilih lah dia. Ilmu ini macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Dia tuh tahu. Yang kita nggak tahu dia tahu. Segala sesuatu rahasia dia tahu. Karena ilmu itu sifat Allah. Allah pun tahu karena ilmu tadi. Sifatnya. Maka dia maha tahu. Maka kita dapat ilmu. Untuk jalan kemari. Nggak mungkin orang bisa sampai kemari tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dia tidak ada ilmu. Nggak ada ilmu yang bimbing dia tuh misalnya. Nggak mungkin dia sampai. Pasti sampai dia. Kalau udah ada ilmu tuh. Pasti ada ilmu tuh makin buat dia sampai. Jadi itu tuan-tuan ya. Lalu dia bilang, barang siapa yang tiada mengenal Allah di dunia ini, niscaya dihinakan baginya tiap-tiap sesuatu. Maka dalam kehinaanlah mendapatkan sesuatu. Dah nyata jelas dia bilang. Yang tidak mengenal Allah di dunia ini, dia bilang. Maka dihinakan Allah lah dia akan setiap sesuatu tuh. Maka yang didapatnya tuh hinalah semuanya. Cemana tuh ya? Di dunia pun kita dituntut untuk mengenal. Yang mana Allah di dunia nih? Maka ambil aja dalilnya. Allah tuh meliputi semuanya. Ambil aja itu. Berarti Allah di setiap sesuatu tuh ada. Maka harus kita kenali dulu Allah Ta'ala tuh. Maka tidak sia-sia yang kita dapat dalam dunia ini. Ilmu yang kita tuntut pun tak sia-sia. Tapi kalau dia tidak kenal dengan Allah tuh, maka sia-sia ilmu yang tuntutnya selama ini. Dikenalinya dulu Allah Ta'ala tuh ya. Mungkin itu saya tuan-tuan dan puan-puan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.